Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada soal nomor 93. Siapakah Allah Putra? Allah Putra adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Meskipun dikatakan sebagai pribadi kedua, namun tidak ada perbedaan hierarkis antara Allah Bapa dan Allah Putra. Ini hanya masalah urutan penyebutan saja. Sedangkan dalam hal kedudukan, Allah Bapa dan Allah Putra adalah setara sebagai Allah yang sejati. Mereka adalah satu esensi yang sama. Saudara dan saudariku yang kekasih, mengakui Yesus Kristus sebagai Putra Allah adalah merupakan salah satu iman Kristen yang mendasar. Pernyataan di dalam pasal kepercayaan kedua menyebutkan, "Saya percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal Tuhan kita." Ini adalah pengungkapan kepercayaan dengan kata-kata yang singkat. Sedangkan dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel, uraiannya diperjelas menjadi yang demikian. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, diperanakkan dari Bapa sebelum semua alam semesta. Terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Diperanakkan bukan dibuat. Makhluk satu substansi dengan Bapa. Olehnya segala sesuatu dijadikan. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang Allah Putra, kita mengacu pada pribadi kedua dari Trinitas Allah yang hidup dan memerintah dari kekekalan sampai kekekalan dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Istilah diperanakkan itu tidak dipahami dalam istilah biologis, melainkan lebih kepada usaha untuk mengungkapkan dalam kata-kata tentang hubungan yang penuh misteri antara Allah Bapa dan Allah Putra. Saudaraku, mohon diperhatikan di sini bahwa istilah diperanakkan bukan berarti bahwa Yesus adalah anak sebagaimana orang tua melahirkan anak, bukan. Melainkan istilah diperanakkan atau sebutan Yesus sebagai anak Allah adalah cara manusia untuk mengatakan dengan kata-kata yang ada dalam perbendaharaan bahasa mereka untuk menggambarkan hubungan yang penuh misteri yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna di dalam kata-kata manusia. Tidak ada perbedaan tingkatan sama sekali antara Allah Bapa dan Allah Putra. Meskipun istilah Bapa dan Putra dapat memberi kesan adanya urutan, ini hanyalah masalah penyebutan saja. Tetapi yang benar adalah Bapa dan Putra adalah Allah sejati yang sama, yang sehakikat seperti yang disebutkan dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia, yang dimaksudkan adalah Yesus, adalah gambar dan wujud Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Ia menyandang sifat-sifat sebagai manusia. Tetapi pada saat yang sama ia juga tetaplah Allah. Allah yang sebelumnya tidak dapat dikenali dengan indera manusia, dengan daya pikir dan daya nalar mereka, kini masuk dan menjadi aktif di dalam kenyataan sejarah. Sehingga di mana manusia dapat menjumpainya secara langsung, berinteraksi dan mengalami pengajarannya. Kepercayaan kepada Allah Putra terikat dan tak terpisahkan dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai pribadi yang telah hadir dalam sejarah tersebut.
Saudaraku, Yesus Kristus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Yesus memiliki dua kodrat, yaitu kodrat manusiawi dan kodrat ilahi. Yang keduanya ada di dalam Dia, dalam kemurnian, tidak dapat diubah, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi. Di dalam kodrat manusiawinya, Ia sama seperti manusia lainnya. Yang membedakan adalah bahwa Dia, yaitu Yesus, Ia datang ke dalam dunia tanpa dosa, tidak pernah berdosa, dan tetap taat kepada Allah Sang Bapa sampai kematiannya pada kayu salib. Bandingkan dengan Filipi 2 ayat 8. Di dalam kodrat ilahinya, Yesus tetaplah Allah sejati yang tidak berubah di dalam kekuasaan dan kesempurnaan, meskipun keberadaan hinanya di bumi. Dengan berbagai cara, Yesus sendiri menyatakan misteri kepribadiannya. Sebagai contoh, di dalam Matius 11 ayat 27, Yesus mengatakan yang demikian, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Pengetahuan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah adalah suatu penyataan ilahi, sebagaimana ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 yang demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah anak yang benar dan hidup yang kekal. Saudara dan saudariku yang kekasih, kini kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, yang turun ke dunia dan mengambil rupa sebagai manusia. Sehingga dengan kita melihat Yesus, mengikut Yesus, percaya Yesus, kita berada di dalam Allah. Kita telah melihat Allah, kita telah menerima Allah, dan kita menjadi bagian dari rencana kemurahan Allah. Tetaplah setia dan jadi pengikut Kristus sampai Tuhan kembali datang menjemput kita. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.